Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat dan dilimpahkan kepada kita, terutama sampainya kita di bulan suci Ramadan ini, sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang pantas disyukuri dan dimaksimalkan oleh setiap muslim. Karena sudah terlalu banyak orang yang mungkin hadir Ramadan bersama kita tahun lalu, tapi sekarang sudah ada dalam kuburan dan mereka tidak bisa lagi untuk menunaikan dan menikmati Ramadan. Dan andai saja mereka diberikan pilihan untuk hidup kembali, maka mereka berharap bisa menikmati sehari Ramadan. Tetapi mereka sudah tidak bisa lagi. Ini sebuah nikmat yang semestinya disyukuri selain daripada nikmat-nikmat yang lainnya tentunya. Jadi selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan tentu juga sebagai balas jasa karena beliau telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya semua untuk agama ini sehingga sampai kepada kita. Melanjutkan pada buku kita Bulughul Maram, dan kita masuk sekarang ke kitab peradilan. Hadis pertama dalam kitab peradilan ini adalah hadis nomor 1184. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qudatu thalatha, ithnani fin nar wa wahidun fil jannah. Wa wahidun fil jannah, rajulun arafa al-haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah, wa rajulun arafa al-haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa fil nar. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Imam 4. Abu Daud sebutkan di jilid 3 halaman 299, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra jilid 3 halaman 461, At-Tirmidzi jilid 3 halaman 613, Ibnu Majah jilid 2 halaman 776, dan Al-Hakim jilid 4 halaman 90. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, hakim itu ada 3. 2 masuk neraka dan 1 masuk surga. Kalau yang masuk ke dalam surga adalah seorang hakim yang mengetahui perkara yang benar. Dia pelajari, dia telusuri, dan dia cari mana yang benar, lalu dia memutuskan hukum dengannya. Maka dia masuk surga dengan keputusan itu. Dan 2 hakim yang masuk neraka, hakim yang pertama masuk neraka adalah seorang hakim yang mengetahui perkara yang benar, namun dia sengaja tidak memutuskan dengannya, dan dia menyimpang di dalam memberikan keputusan, maka dia masuk neraka. Serta seorang hakim, ini hakim yang kedua masuk neraka, yang tidak mengetahui yang benar, lalu memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan kebodohannya, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini teman-teman adalah hadis pembukaan diangkat oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab peradilan. Dan sangat tepat dan penuh dengan hikmah, Ibnu Hajar memilih hadis ini untuk memulai peradilan itu dari sosok hakimnya. Banyak orang subhanallah mengejar jabatan ini karena hanya berfikir masalah duniawi saja. Nama baiknya, mungkin dengan jabatan tinggi, gajinya besar, fasilitasnya bagus. Dan yang lebih parah lagi, ada orang memang yang jelas mendaftarkan dirinya ke dalam api neraka dengan menjadikan jabatan hakim ini justru untuk mengumpulkan uang dan menzalimi orang-orang yang terzalimi. Maka ini semua adalah ancaman yang sangat tegas. Kalau dia menjadi hakim yang baik, maka dia akan selamat masuk neraka. Kalau dia jadi hakim yang buruk, maka pasti akan masuk ke dalam api neraka. Ada pertanyaan kecil di sini teman-teman sekalian. Kenapa orang hanya dengan memutuskan satu perkara diancam neraka oleh Nabi SAW? Kalau perkaranya salah. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau putuskan. Malah dia menangkan orang yang salah. Atau dia bodoh, tidak pelajari berkas-berkas, langsung memutuskan saja semaunya, maka dia masuk neraka. Kok bisa dengan satu keputusan sudah ada ancaman neraka? Ulama mengatakan karena memang satu kezaliman saja
itu bisa membawa banyak sekali dosa. Kalau ada orang yang terzalimi di peradilan, misal tanahnya dia tidak bisa dapatkan, atau rumahnya, atau warisannya, atau anaknya, atau apa saja, maka berarti si hakim telah memutuskan sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidup orang tersebut. Misal mungkin dia nggak punya tanah lain, akhirnya tinggal jadi gelandangan di pinggir jalan, atau rumahnya disita, kemudian dia tidak punya rumah lagi, dia sama anak istrinya, kemudian tinggal di pinggir jalan. Atau warisannya yang tadinya dia harapkan bisa membayar utangnya, tapi ternyata diambil dengan cara zalim, sehingga dia tidak bisa lagi, dia malah terlilit utang yang banyak. Atau anaknya, yang tadi jelas anaknya tapi peradilannya, hakimnya zalim, dinyatakan bukan anaknya, atau hak asuh tadinya harus milik dia tapi pindah hak asuh kepada orang lain. Maka ini semua berarti dia memutuskan tali silaturahim. Dan semua ini adalah induk-induk dosa besar. Oleh karena itu ancamannya api neraka. Kita akan bedah hadits ini satu persatu. Yang pertama, ahli neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran kemudian dia menerapkan sesuai dengan kebenaran itu. Kata ulama adalah hakim yang jeli, mempelajari kasus, tidak tergesa-gesa, tidak menerima sogokan, tidak menerima hadiah pada saat dia sedang menghadapi perkara tersebut. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dengan cara beristikharah. Setelah dia pastikan juga surat-suratnya bahwasanya ternyata si A yang salah, maka akan dihukum, atau si B yang benar, maka dia harus mengambil haknya. Maka dia pun menguatkan dengan sholat istikharah, walaupun dia sudah tahu itu kebenaran. Mirip dengan sikap yang diambil Imam Bukhari rahimahullah pada saat beliau mengumpulkan hadis Nabi SAW. Beliau setelah ikhtiar mencari tahu dari mana sumbernya, dia udah tahu benar sumbernya adalah orang terpercaya, hadisnya benar, dan dia dengar langsung. Syaratnya Imam Bukhari dia ketemu, dia dengarkan langsung. Maka dia pastikan, itu pun beliau masih sholat istikharah 2 rakaat. Minta ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau keputusan ini benar. Dan ini kalau dia lakukan maka akan menjadi penyebab masuk surga. Kok bisa masuk surga? Karena dia telah menyelesaikan perkara kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Berapa banyak ahli waris yang dapat haknya karena dia putuskan dengan benar. Berapa banyak suami istri nggak jadi bercerai karena dia menasehatinya. Berapa banyak harta-harta yang telah dirampas oleh pihak tertentu lalu dia menariknya kembali. Ya, berapa banyak proyek-proyek yang salah kemudian dia memberhentikan, dan segala macam hal yang akhirnya amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Karena itu dia dapat jaminan surga. Kemudian 2 hakim yang di neraka, hakim pertama adalah dia tahu kebenaran tapi dia tidak mau menerapkan kebenaran itu. Ini biasanya karena ada unsur sogokan kata para ulama. Dia tahu si A sama si B ribut nih. Si A benar karena punya bukti-bukti, si B salah. Tapi karena si B membayar si hakim, maka hakim membenarkan si B. Ini masuk dalam ancaman api neraka. Dan ancaman ini sangat tegas karena memang dianggap hakim tersebut mengetahui kebenaran tapi dia tidak mau terapkan. Ini mirip dengan tafsir surah Al-Fatihah di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan akhir Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi ya Allah. Kita kan minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Maksudnya adalah para nabi-nabi dan pengikutnya yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi. Kata Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai sama Allah? Karena tahu kebenaran tapi tidak mau diikuti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sangat mengenal baginda Nabi SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak mau ikuti. Kemudian hakim yang ketiga adalah hakim yang tidak tahu kebenaran. Bodoh, tidak pelajari tadi berkas-berkas saya bilang. Bahkan tidak punya ilmu di situ.
cuma tahu duduk di jabatan. Kemudian dia pun memutuskan dengan kebodohannya. Bisa masuk maknanya di sini kebodohan kena sogokan jadi dia masa bodoh. Atau dasarnya memang biar tidak disogok tapi dia nggak paham. Dia malas buka berkah, sudahlah. Ini aja yang menang misalnya. Seperti itu. Maka ancamannya api neraka. Dan ini mirip dalam lanjutan tafsir surah Al-Fatihah. Waladhdallin. Dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu adalah orang-orang Nasrani. Karena mereka mau menyampaikan kebenaran tapi mereka salah. Mereka menyebarkan Allah punya anak. Mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Karena semua ini kebodohan. Tidak mungkin Allah SWT punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah punya anak, siapa keturunannya Allah selanjutnya? Kalau Allah punya orang tua, siapa lagi kakeknya, siapa neneknya, siapa seterusnya. Makanya Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allahus samad. Allah yang segala itu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak beranakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak membutuhkan siapapun. Maka mirip dengan itu, hakim yang jahil, tidak faham tapi ingin menghakimi di tengah-tengah manusia. Hadis ini tentu diriwayatkan Imam Ahmad sebagaimana sudah kita atau Imam Al-Hakim dan juga Imam 4 dan disahihkan oleh mereka. Hadis kedua dalam bab kita adalah nomor 1185 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man waliyal qadha'a faqad dhubiha bighairi sikin." Barang siapa menjabat urusan peradilan atau menjadi hakim, maka sungguh dia telah disembelih dengan selain pisau. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Imam 4. Imam Ahmad menyebutkan di jilid 2 halaman 230, Abu Daud sebutkan di jilid 3 halaman 298, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra jilid 3 halaman 462, At-Tirmidzi jilid 3 halaman 614, Ibnu Majah jilid 2 halaman 277, dan juga Syekh Al-Albani sebutkan dalam Sahih At-Targhib dengan sanad hasan sahih di jilid di nomor 2179. Hadis ini terdapat ancaman dari Nabi SAW atau peringatan keras bagi siapapun yang mau menjabat sebagai hakim. Karena menjabat jadi hakim ini luar biasa. Bisa menjadi penyebab dia masuk surga tapi dia harus jeli sekali dalam mengambil keputusan. Atau dia tentunya akan masuk ke dalam api neraka karena salah dalam keputusan. Apalagi kalau dia tahu kebenaran lalu sengaja dia tidak putuskan. Ya. Makanya teman-teman di zaman dulu, di zaman salafus salih, yang diangkat menjadi hakim oleh para sahabat betul-betul orang yang teruji kesolehannya, ilmunya, dan kalau sudah ditentukan dan ditemukan orang itu baik, maka tidak akan berubah jabatan dia sampai dia meninggal. Seperti contoh kasus Shuraih Al-Qadhi, seorang tabi'in besar. Ada istilah tabi'in kecil, tabi'in besar. Kalau tabi'in besar ini adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi SAW tapi tidak sempat lihat Nabi dengan mata kepalanya. Maka itu diistilahkan dengan tabi'in besar. Ya, Shuraih ini beriman kepada Nabi SAW di zaman beliau masih hidup. Di zaman beliau masih hidup. Tapi tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW. Imannya seperti iman para sahabat, luar biasa. Ilmunya luas sekali. Pernah satu kali Umar bin Khattab membeli kuda dari seseorang. Kemudian diceklah sama Umar radhiyallahu anhu, cocok harga, fisiknya bagus, selesai dibayar. Setelah berpisah, baru melangkah beberapa langkah ternyata kuda itu pincang. Tadinya jalan tidak apa-apa, tapi beberapa langkah langsung pincang. Lalu Umar panggil orang tadi. Orangnya belum hilang, belum pergi. Sebentar si fulan, ambil kembali kudamu ini. Bagaimana bisa kuda pincang yang kau jual? Kata orang tersebut, ya Amir Mu'minin, saya jual kepada anda tadi, anda sudah cek sehat. Apa salah saya dengan sekarang dia pincang? Karena tadi waktu transaksi sudah dicek, gitu kan. Maka kata Umar, harus ada hakim di antara kita. Lewatlah Shuraih ini, yang tokoh sedang kita bahas. Lewatlah Shuraih, rahimahullah. Maka kata Umar, Shuraih hakim di antara kita. Shuraih terkenal sangat soleh di Madinah.
ahli ibadah, cuma tidak sempat ketemu Nabi SAW saja. Maka kata orang tersebut, Syurai saya ridho, orang tahu kesalehannya. Maka dipanggillah Syurai, kata Umar, kami ingin menjadikan kau hakim di antara kami. Kata Syurai, ada masalah apa wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, saya tadi membeli kuda dari orang ini, saya sudah cek, kemudian saya sudah bayar, beberapa jalan pincang. Maka saya suruh diambil kembali. Syurai balik kepada orang tersebut lalu mengatakan, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, saya jual kepada Amirul Mukminin jelas-jelas utuh. Dia sudah cek, sekarang jalan pincang, apa salah saya? Maka Syurai mengatakan kalimat yang membuat Umar bin Khattab menunjuk dia menjadi hakim resmi, dan setelah itu selama 60 tahun jadi hakim di masa 5 khalifah. Maka Syurai mengatakan, ya Amirul Mukminin, kembalikan kuda itu seperti waktu Anda beli atau ambil saja. Tadi Anda beli kan tidak pincang, kembalikan tidak pincang. Kalau tidak bisa berarti kuda itu milik Anda. Maka Umar akhirnya melihat kebenaran dari lisan Syurai lalu dia mengatakan, Allahu Akbar, aku telah menunjuk kamu menjadi hakim, pergilah ke Irak. Maka dia jadi hakim di zamannya Umar bin Khattab, dilanjutkan waktu itu 10 tahun ya Umar bin Khattab berkuasa dari tahun 13 sampai 23. Utsman bin Affan lebih lama lagi. Ya, dari tahun 23 sampai sekitar 37, 16 tahun sekian gitu. Kemudian zaman Ali juga 2 tahun menjadi hakim. Zaman Muawiyah 20 tahun. Kemudian juga di zaman Yazid setelah itu sekian tahun, intinya sekitar kurang lebih dia menjadi hakim 60 tahun. Ya, umurnya lebih dari 80 tahun rahimahullah. Nah ini karena keadilan yang ada memang. Dan layak dia untuk itu. Dan selalu keputusannya penuh dengan kejelian. Tetapi para salafus saleh menolak untuk jadi hakim. Pernah Umar bin Abdul Aziz menulis surat. Waktu hakim di Irak atau di negeri Syam, di Irak kebetulan sudah meninggal. Disuruh cari hakim satu orang. Hakim ini bisa menghakimi bahkan gubernur wilayah atau khalifah. Kalau ada masalah. Cari. Maka Umar bin Aziz mengatakan, saya rekomendasikan 2 orang. Ditunjuklah Iyas Al-Muzani dengan 1 orang lagi. Subhanallah saya terlupa namanya sekarang. Tapi teman dekatnya Iyas. Dua-duanya orang soleh di kalangan tabi'in. Maka didatangkanlah 2 orang ini oleh gubernur wilayah Irak lalu mengatakan, saya telah dapat surat dari Amir Mukminin, kalian berdua harus jadi hakim, salah satunya harus jadi hakim. Maka dua-duanya karena menolak, maka yang satu mengatakan, bukan Iyas, yang satu mengatakan, wahai gubernur, Anda kan tahu bahwasanya Iyas lebih baik daripada saya, maka pilihlah dia. Kata Iyas karena menolak, tidak mau. Wahai gubernur, perkataan dia itu tidak benar. Karena dari mana dia bisa buktikan kalau Anda tahu saya baik? Anda cuma tahu saya secara umum. Mungkin dia lebih baik, dia cuma menghindari hukum saja. Menolak, dua-duanya tidak mau jadi hakim. Padahal itu gajinya besar, rumahnya fasilitasnya bagus. Kemudian yang satu lagi bilang, wahai wali, supaya adil, lebih baik Anda jangan tanya kami berdua. Tapi tanya tokoh-tokoh besar dari ulama Irak. Ada Hasan Basri, ada Sa'id ibn Musayyab. Dua-duanya ulama besar. Coba tanya mereka tentang kami berdua. Kebetulan 2 orang alim ini mengenal baik orang yang sedang berbicara. Tapi tidak terlalu mengenal Iyas. Maka Iyas mengatakan, wahai gubernur, sebenarnya dia menyebutkan 2 orang ulama itu karena keduanya kenal dia, tidak kenal saya. Maaf, keduanya mengenal saya. 2 orang ini mengenal Iyas, tapi tidak kenal orang yang mengucapkan. Maka dia mengucapkan 2 nama ulama itu karena keduanya kenal saya. Pasti saya akan dipilih nanti. Itu tidak adil. Keduanya tidak terlalu kenal dia. Maka jangan tanyakan keduanya. Maka akhirnya yang terakhir ini, orang yang tadi berusaha untuk lepas dari jabatan ini, temannya Iyas mengatakan, wahai gubernur, demi Allah Iyas lebih baik dari saya. Pilih dia. Lalu kemudian
Kalau Anda sekarang menolak sumpah saya ini, karena Anda menganggap saya benar, maka Anda berdosa. Tidak boleh menolak sumpah atas nama Allah. Dan saya sudah bersumpah, dia lebih baik dari saya. Kalau saya bersumpah Anda ragu, atau saya bohong, saya tidak layak jadi hakim. Saking mau menolaknya jadi hakim. Maka kata Iyas membalas itu lagi mengatakan, wahai gubernur, dia bersumpah sebenarnya, benar-benar hanya untuk lepas dari jabatan ini. Dan saya yakin setelah keluar dari ruangan ini dia akan bayar kafarah sumpahnya. Bebasin budak atau puasa 3 hari atau beri makan 10 orang miskin. Dia bebas dari hakim. Maka tiba-tiba gubernur mengatakan, tidak ada orang yang bisa menjabarkan seperti apa yang kau jabarkan, hai Iyas, kamu jadi hakim sekarang. Itu jadi hakim. Begitu mereka menolak jadi hakim, tidak mau. Jabatan-jabatan ini berbahaya sekali. Karena sensitif. Ya, sensitif sekali, bisa berbahaya. Tapi kita sayangkan, banyak orang tidak faham masalah ini. Makanya Nabi SAW ingatkan, barang siapa yang menjabat urusan peradilan atau hakim, maka sungguh dia telah disembelih dengan pisau. Dia telah disembelih tapi selain menggunakan pisau. Artinya dia berbahaya sekali, sangat terancam untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya nomor 1186. Ini juga masih peringatan dari Nabi SAW agar jangan mencari atau mengejar jabatan-jabatan yang sensitif seperti ini. Nah, baik itu menjadi khalifahnya sendiri, kalau kita presiden atau raja, atau jabatan-jabatan kayak tadi hakim yang memutuskan banyak perkara di kalangan manusia, sekarang juga para menteri. Ini semua bukan hal yang ringan ini, hal yang berat. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 79, artinya sesungguhnya kalian akan berambisi pada jabatan pemimpin. Nanti akan datang zaman kalian ribut dengan itu. Siapa yang mau jadi pemimpin, ribut-ributan jabatan. Dan sesungguhnya jabatan itu yang kalian kejar akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kalau hari kiamat nanti, yang jadi presiden, yang jadi raja, yang jadi hakim, yang jadi, berharap dulu tidak jadi itu. Di dunia mereka pikir nama baiknya apa segala, tapi itu tanggung jawabnya berat. Kita kalau janji satu orang, tetangga kita di sebelah, nanti saya datang ke rumahmu ya, terus kita nggak datang-datang sampai mati, sudah cukup dia tuntut kita. Mungkin dia ambil pahala Jumat kita, mungkin dia ambil puasa Ramadan kita. Satu orang, kalau pemimpin negara atau sebuah instansi ini banyak orang di bawahnya, saya akan memberikan kalian begini. Itu kalau kayak Indonesia 200 juta orang dijanjikan sama dia. Siap dituntut hari kiamat, ini luar biasa. Saya tidak akan begini, ternyata bohong misalnya. Itu berbahaya sekali. Ini kata Nabi SAW, maka akan menjadi penyesalan hari kiamat. Ini bahasan hukum Islam berlaku dari awal turun sampai hari kiamat nanti. Jangan hubungkan sama pilpres. Karena kita singgung begini, datangkan lagi cuplikan. Ini begini, jadi macam-macam. Apalagi Ramadan, jangan cari dosa. Ya. Kita bicara tentang hukum Islam. Berlaku dimanapun dan pada waktu kapanpun selama hari kiamat belum terjadi. Hukum Islam begini. Karena hadis ini akan dibaca oleh dai yang berbahasa Inggris, dai yang berbahasa Arab, dai yang berbahasa Indonesia kayak kita, yang bahasa Melayu dan seterusnya. Peringatan yang sangat tegas dari Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, maka alangkah nikmatnya jabatan yang menyusui dan alangkah pahitnya jabatan yang menyapi. Artinya kalau orang mendapat jabatan hanya sebagai ibu yang menyusui, nggak ada resikonya dia. Dia malah menyumbang, dia kasih. Dan alangkah pahitnya jabatan menyapi, memberhentikannya. Memberhentikan dari jabatan tersebut. Maknanya kalimat ini adalah bisa saja yang dimaksud bahwasanya orang yang
Pada saat mau menjabat, dia pikir itu gampang. Tapi sebenarnya pada saat dia mau berhenti dari jabatannya, dia akan sulit melepaskan. Sifat manusia itu cinta sekali dengan jabatan. Gitu kan? Kapan dia menjabat, dia susah untuk mengontrol itu. Susah sekali. Sampai waktu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zubair sahabat Nabi yang mulia luar biasa. Gitu. Waktu dia mau jadi khalifah, pada saat Muawiyah meninggal dan Muawiyah menunjuk anaknya Yazid radhiyallahu anhu ajma'in, ya, maka yang terjadi adalah Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar datang menasihati Abdullah bin Zubair, jangan ikut-ikutan ke jabatan ini, bahaya buat kamu. Udah cukup kita ini menjadi ahli hadis, ajarin umat, jangan masuk ke situ, bahaya. Kecuali memang dasarnya darurat sekali, orang dibutuhkan. Kata para ulama, ada orang jabatan dibutuhkan dia, tidak ada orang lain. Orang lain bisa berbahaya terhadap agama, terhadap negara, mungkin. Dia yang bersaing situ jadi masalah ini. Gitu kan. Diingatkan, Abdullah bin Zubair tidak mau. Tetap dia mau memimpin. Jadilah dia khalifah di Mekah selama sekian 2 tahun atau berapa tahun. Kemudian setelah itu akhirnya diserang oleh pasukan dari Syam, dari muslimin juga. Akhirnya dikalahkan dan akhirnya dibunuh dan disalib di depan Ka'bah. Maka pada saat jenazahnya lagi dipasang di situ, seorang sahabat Nabi dibunuh. Maka akhirnya kata Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, bukankah aku sudah nasihati kamu sebelumnya, hai Abdullah, kenapa kau lakukan ini? Karena nanti akan berbahaya itu. Orang kalau sudah menjabat, sulit dia untuk mau lepas jabatannya. Apalagi kalau dia sudah merasa nyaman segala macam, dan akhirnya orang yang sikut sana sikut sini, segala macam hal dipikirkan. Dan ini yang dimaksud dengan makna hadis ini. Makna daripada hadis yang potongan pertama, innakum satahrisuna 'alal imara, sesungguhnya kalian akan berambisi pada jabatan pemimpin, artinya akan datang zaman kalian akan bersaing dalam masalah itu. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis yang lain, aku tidak khawatir kalian berbuat kesyirikan setelah aku meninggal. Kenapa? Karena kalau kita buat syirik, lalu dinasihati, datangkan dalil, bisa diterima. Oh iya salah ya, kita tinggalkan misalnya. Tapi yang aku khawatirkan persaingan kalian dalam memperebutkan dunia itu. Karena akan terjadi penumpahan darah, akan terjadi data palsu, akan terjadi ini penipuan, macam-macam lah. Pengorbanan, segala macam hal. Ya. Maka ini semuanya berbahaya sekali. Ya. Berbahaya bagi seseorang. Bukankah sekarang setelah selesai biasanya pilkada dan pilpres, rumah sakit banyak yang diisi oleh orang. Karena stres. Karena banyak keluarin uang ini dan itu. Subhanallah, hukum Islam datang teman-teman. Kalau dalam hukum Islam, kalau mau pilih pemimpin, cari orang yang terbaik di negara itu. Orang pintar-pintar. Di Indonesia banyak profesor yang pintar. Yang cerdas-cerdas. Dudukin mereka, suruh mereka pilih satu di antara mereka. Selesai. Gak usah kita semua ikut-ikutan. Akhirnya jadi biaya besar, segala macam hal yang terjadi. Penipuan, ini, itu, ribut. Biaya ini luar biasa. Itu biaya kalau dipakai untuk infrastruktur luar biasa manfaatnya. Tapi ya seperti itulah. Manusia meninggalkan hukum Islam jadi akhirnya seperti ini. Umar bin Khattab waktu mau meninggalkan begitu. Tunjuk cuma 6 orang sahabat. Kalian harus salah satu jadi pemimpin karena kalian terbaiknya umat ini. Jangan keluar dari ruangan ini, Umar tunjuk ruangan, kecuali sudah tunjuk 1 orang. Kalau kalian keluar tidak tunjuk khalifah, saya penggal leher kalian semua. Umar suruh kumpul 6 orang yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang. Kalian terbaiknya umat ini. Bukan semua masyarakat Madinah dikumpul. Semuanya wilayah khilafah dikumpulin. Semuanya pilih. Habis waktu, habis segala macam. Umat manusia ini kita masyarakat cuma mau tidak makan. Tidak lapar, makan, aman, pekerjaan ada. Itulah yang dibutuhkan. Makanya harus orang yang berakal yang dicari. Ini sistem demokrasi kita sayangkan sekali. Allahul musta'an. Siapa yang paling besar suaranya, maka dia yang memimpin. Begitu sistemnya. Orang itu layak, tidak layak, pokoknya dia pasti menang. Nah, ini berbahaya. Terjadilah hal-hal yang tidak diharapkan. Ini yang dimaksudkan dari potongan hadis, sesungguhnya kalian akan berambisi pada jabatan kepemimpinan.
Akhirnya orang semua mempromosikan fotonya di pinggir jalan penuh dengan spanduk-spanduk segala macam. Coba itu peringatan tentang sholatlah, kalau tidak kau akan masuk neraka. Bagus itu. Daripada pasang foto tidak jelas. Ya. Ingat, saya tidak singgung siapapun ya, secara global. Jangan dipotong-potong lagi ceramahnya. Dan Nabi ingatkan, persaingan dalam jabatan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Nyesal, kenapa dulu saya mimpin ya? Tanggung jawab, belum tetangga minta, belum ini, belum itu, belum ini. Bahaya sekali itu. Ya. Bukankah sekarang kita kalau jalan banyak orang yang dipinggirkan dari jalan? Kadang-kadang mungkin orang itu tidak ridho. Gimana kalau dia tidak ridho itu? Mana tuntutannya nanti hari kiamat? Itu saja sudah cukup, Bapak, lagi yang lain-lain. Jadi banyak sekali permasalahan. Hadis selanjutnya, nomor 1187, dari Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada, thumma asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajr." Hadis riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 133, Imam Muslim jilid 3 halaman 1342. Apabila seorang hakim akan memberikan suatu keputusan hukum, lalu dia berijtihad, dia berusaha maksimal mungkin, kemudian dia menepati hukum Allah, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Maksudnya dia terapkan kebenaran sehingga seperti yang Allah inginkan, maka dapat double pahala. Dan apabila dia akan memberikan satu keputusan hukum lalu berijtihad, dia benar tapi dia berusaha, kemudian dia salah, dia keliru, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Tentu kata ulama yang dimaksud di sini adalah orang yang benar-benar golongan hakim yang pertama tadi di hadis yang pertama ya. Orang yang tahu kebenaran lalu kemudian dia menghakimi dengan kebenaran itu. Argumentasi benar, dibenarkanlah yang benar dan dihukumlah yang salah. Tanpa membedakan mana yang punya jabatan, mana yang punya harta dan mana yang tidak. Tapi yang benar dan yang salah. Maka kalau dia benar, dia dapat double pahala. Kalau dia salah, setelah dia berusaha, maka dia pun akan tetap dapat pahala tapi 1. Ya. Tentu hadis ini menekankan tentang pentingnya keadilan. Dan seseorang muslim harusnya hati-hati kalau punya jabatan seperti ini, sehingga dia tahu dia akan dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat. Makanya pada saat ada seorang wanita yang bernama Fatimah mencuri pada saat Nabi SAW masih hidup, maka mereka punya tradisi tidak memotong tangannya kalau orang punya jabatan atau terkenal di sukunya punya kedudukan. Di zaman jahiliyah begitu, walaupun mereka di Mekah punya hukum potong tangan waktu itu. Diambil kalau tidak salah dari hukumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau tokoh-tokoh masyarakat nggak dipotong tangannya. Yang terjadi, para sahabat karena masih belum lama masuk Islam, mereka diskusi kira-kira bagaimana nih. Kalau perempuan ini kita potong tangannya, nanti dia malu di sukunya segala macam. Ada nggak yang bisa ngelobi Nabi SAW? Mereka cari-cari, ketemukanlah Usama radhiyallahu anhu. Usama adalah anaknya Zaid radhiyallahu anhu ajma'in. Ini kekasih Nabi SAW. Ayah dan anak dua-duanya kekasih Nabi SAW. Maka Usama pun masuk mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ada fulana mencuri. Dia tokoh masyarakat, kan? Bisa enggak dia supaya tidak dipotong tangannya? Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat masyhur, ya Usama, atashfa'u fi haddi min hududillah. Apa kau berani memberikan rekomendasi untuk menyelamatkan orang dari salah satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah? Maka Usama terdiam. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar, suruh kumpulin sahabat, setelah memuji Allah, membaca salawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, telah sampai berita kepadaku begini dan begitu. Ada orang yang punya kedudukan di tengah-tengah kalian, lalu kemudian dia mencuri, dan kalian tidak potong tangannya. Ketahuilah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat lakata'tu yadaha. Ketahuilah kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, ya, maksudnya anaknya Nabi SAW mencuri, aku akan potong tangannya. Jangankan ya Fatimah itu, Fatimah anakku pun akan aku potong tangannya. Ini simbol keadilan. Jadi tidak mandang bulu.
Mau anaknya, mau saudaranya, mau pasangannya, buat salah dihukum semuanya. Ini butuh keadilan. Selanjutnya 1188 dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahkum ahadun baina itsnaini wa huwa ghadban. Janganlah seseorang memberikan keputusan hukum di antara dua orang dalam keadaan marah. Hadis riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 82, Imam Muslim jilid 3 halaman 1343. Hadis ini panduan untuk hakim, pemimpin negara. Mereka tidak boleh sama sekali menghakimi di tengah-tengah manusia dalam kondisi emosi. Karena orang kalau emosi, maka dia akan terbawa dengan emosinya. Dan emosi ini akan membuyarkan ide, membuat mata melotot, tutur kata jadi kasar, tangan dan kaki bisa melayang. Semua ini tidak benar. Dan memang kita tahu sebenarnya teman-teman sekalian, dalam Islam marah ini tidak boleh kecuali kalau terjadi pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh biasakan diri kita marah dalam segala hal. Tapi kalau terjadi pelanggaran agama, kita wajib marah pada saat itu. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak marah kalau masih berhubungan dengan hak beliau pribadi. Tetapi kalau berhubungan dengan pelanggaran agama, maka beliau pun marah. Ya, dan bahkan kata Nabi, dalam kata beberapa sahabat, kami melihat Nabi SAW kalau sedang terjadi pelanggaran agama atau pelanggaran hukum Allah, wajah beliau memerah, mata beliau pun sampai memerah karena marahnya terhadap pelanggaran tersebut. Maka ini marah pada tempatnya boleh, tapi bukan berarti marah hanya karena orang kalau terbiasa marah teman-teman, walaupun dengan hal-hal yang kecil nanti dia marah, dirinya sendiri pun dimarahin. Pintu pun bisa dimarahin. Pintu ditiup oleh angin, ini pintu ini memang. Ya, marah sama pintu. Dia pakai sendal, sendalnya kakinya kurang pas, nggak bisa masuk. Ini kenapa nih sendal? Ya, sendal pun dimarahin, nggak ada salahnya. Semua bisa dimarahin sama dia. Buyar semua idenya. Tapi kalau pelanggaran agama terjadi, seorang istri nusyud, membangkang, dinasihati tidak mau dengar, wajar dia marah karena hukum Allah. Gitu kan. Atau seseorang sahabat atau seseorang melakukan kemungkaran, lalu kemudian dia lihat depan matanya, dia ingatkan tidak mau, wajar orang marah. Pada saat itu orang boleh marah. Khusus masalah hakim diingatkan di sini, dia harus punya ketenangan jiwa. Kalau dia lagi ada masalah rumah tangga, jangan dia putuskan dulu perkara, gitu kan. Dia harus betul-betul bijaksana, tenang, baru dia putuskan. Karena kalau tidak, maka dia akan berhukum sesuai dengan hawa nafsunya. Kapan di antara dua orang yang sedang berseteru ini, ada satu yang membantah dia saja, dia bisa emosi. Lalu kemudian dia dengan emosinya, tadinya orang ini benar, maka dia salahkan. Hadis selanjutnya, nomor 1189, dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqadha ilaika rajulan fala taqdi lil awwal hatta tasma'a kalam al akhar fa sawfa tadri kaifa taqdi." Qala Ali, "Fama ziltu qadiyan ba'd." Apabila dua orang meminta keputusan, kata Nabi SAW, kepadamu, maka janganlah kamu memberikan keputusan untuk orang pertama sehingga kamu mendengar penjelasan orang yang kedua. Niscaya kamu mengetahui bagaimana seharusnya kamu memberikan keputusan. Ali berkata, maka aku masih senantiasa menjadi hakim setelah itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga dinyatakan hasan oleh mereka. Dan Ibnu Al-Madini menyatakan kuat dan Ibnu Hibban menyatakan juga sahih. Dan dia juga mempunyai syahid atau penguat riwayat oleh Al-Hakim dari hadits Ibnu Abbas. Tentu hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 halaman 90, Abu Dawud jilid 3 halaman 301, Tirmidzi jilid 3 halaman 618, Ibnu Hibban jilid 11 halaman 452. Hadits ini maknanya, ya, apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu,
Maknanya adalah kalau kau punya ilmu, maka hakimilah di antara keduanya. Kalau memang kita punya ilmu, hakimi di antara keduanya. Karena hadis yang pertama di bab kita ini tadi, ahli surga dari hakim itu adalah yang tahu perkara kebenaran, lalu dia putuskan sesuai dengan kebenaran itu. Tapi kalau tidak punya ilmu, dia bisa kena ancaman dua hakim yang lainnya. Punya ilmu, benaran tapi tidak mau terapkan, atau bodoh sama sekali, lalu dia berhukum dengan kebodohannya. Kalaupun kamu sudah tahu kebenaran dan kamu mau berhakim atau menghakimi dua orang, maka jangan kamu memberikan keputusan untuk orang pertama sehingga kamu mendengar penjelasan orang yang kedua. Dan ini satu kaidah penting dalam syariat kita. Dalam sebuah athar yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda, kalau seandainya ada seseorang datang kepadamu, satu matanya sudah copot, terlepas, jangan kau percaya, jangan kau hakimi dia atau memberikan hukum atau kemenangan pada dia sampai kau lihat rivalnya, lawannya. Karena bisa saja lawannya sudah buta dua-dua matanya. Ya. Jadi tidak boleh karena penampilan saja, karena tangisan. Ada orang subhanallah karena sudah terbiasa menipu penjahat, maka dia bisa membuat tangisan palsu, ya, teriakan palsu, semuanya palsu. La haula wa la quwata illa billah. Saya pernah saksikan orang seperti itu. Ya. Bahkan dia bisa memungkiri kebenaran padahal sudah jelas-jelas. Ada teman saya pernah bertransaksi di Indonesia dari Saudi. Sampai orang itu kami proses di Polda Metro pada saat itu. Ternyata yang rivalnya itu jelas-jelas saya tahu orang itu memang transaksi sama teman saya. Terus saya tanya, kan memang bapak transaksi? Dia bilang enggak. Loh, saya kan itu hari sempat lihat transaksinya. Enggak mau tahu. Jadi dia berbohong, berdusta, luar biasa. Ya. Ada orang seperti ini subhanallah. Dia betul-betul memang bisa merekayasa keadaan seakan-akan dia tidak melakukan perbuatan itu. Kata Nabi SAW, kalau kau dengar kedua pihak, maka kau bisa mengambil keputusan setelah itu. Kata Ali radhiyallahu anhu, aku masih senantiasa menjadi hakim setelah itu. Maksudnya, kalau aku tahu aku punya ilmunya, maka aku menghakimi di antara dua orang. Tapi ingat ya, tidak boleh menjadi penengah kalau tidak faham masalah. Ya, harus betul-betul detail dan memang kita siap menampung. Kita pun sebagai hakim tadi tidak boleh emosi, tidak boleh secara kejiwaan kita lagi terganggu. Maka kita di sini betul-betul dalam kondisi tenang, lalu kemudian kita dengar permasalahannya dan kita niat ikhlas karena mau menyelesaikan, maka kita bisa mendapatkan pahala dua kalau kita putuskan yang benar. Hadis 1190 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjati min ba'd fa'aqdiya lahu ala nahwim mimma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'a fa innama aqta'u lahu kit'atan minan nar. Sesungguhnya kalian saling bersengketa atau bermasalah di hadapanku, kata Nabi SAW. Dan bisa jadi sebagian dari kalian lebih pandai bersilat lidah dengan argumennya daripada sebagian yang lain. Sehingga aku memberikan keputusan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang telah aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka sungguhnya aku telah memutuskan untuknya sepotong api atau sepotong dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 9 halaman 86 dan Imam Muslim di jilid 3 halaman 1337. Hadis ini Nabi SAW ingatkan para sahabat dan terlalu berlaku untuk kita sampai menjelang hari kiamat nanti umatnya SAW. Beliau sendiri menghakimi orang. Ada kadang-kadang sahabat datang berantem, ribut. Baik itu suami istri ataupun antara teman sama temannya. Ya, antara pemilik kebun sama kebun yang sebelah.
Nabi SAW menghakimi mereka sesuai dengan apa yang beliau lihat. Oh ternyata argumentasinya ini lebih kuat, benar. Ini salah, oke, ini punya kau. Tapi Nabi SAW ingatkan selalu, ingat ya, saya menghakimi sesuai dengan argumentasi yang ada. Maka harus bertakwa kepada Allah. Kalau aku berikan hukum kepada si B misalnya, yang tadinya punyanya si A, tapi karena aku lihat dia lebih pintar berbicara, punya argumentasi, maka si B tidak layak untuk mengambil haknya si A. Sebenarnya dia kembalikan. Karena kalau tidak, aku telah putuskan untuk dia keputusan itu yang menjadi bagian dari api neraka di tubuhnya. Ini berarti peringatan tegas dari Nabi SAW. Walaupun kita tahu hakim itu telah memutuskan di antara kita itu benar, tetap kita tidak boleh. Kalau kita salah. Lebih baik kita akui di dunia ini lebih mudah. Kalau kita akui kesalahan teman-teman, kita akui dengan berapa orang sih? 10 orang, 20 orang, satu negara, selesai. Kita semua akan meninggal bersama dia, akan datang generasi baru, tidak tahu kisah antum sama sekali. Lalu untuk apa kita bawa masalah ini ke akhirat? Allah musta'an. Semoga Allah selamatkan kita tentunya. Baik, selanjutnya nomor 1191. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa tukaddasu ummatun la yu'khadhu min syadidihim li dha'ifihim." Bagaimana mungkin akan disucikan satu umat yang tidak diambil dari orang kuat mereka untuk orang lemah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di jilid 11 halaman 446 dan dihasankan oleh Syekh Albani tentunya. Dan dia juga memiliki syahid hadis yang lain dari hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Al-Bazzar sebutkan di jilid 1 halaman 679. Dan hadis lain juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah sebutkan di jilid 2 halaman 1329. Hadis ini adalah yang dimaksudkan bagaimana bisa satu umat, satu komunitas, penduduk negara disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana disucikan? Dibersihkan dosa-dosa mereka, diberikan rezeki buat mereka. Sementara tidak pernah di komunitas itu hak-hak orang miskin yang tertindas diambil dari orang kaya. Atau sebaliknya tidak pernah orang kaya dihukum karena menindas orang miskin. Tentu ini juga peringatan dari Nabi SAW. Bahwasanya untuk menyebarkan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat itu dibutuhkan untuk menyebarkan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan bagaimana seseorang betul-betul dia melihat mana yang benar dan mana yang salah. Bukan karena ini kuat atau ini lemah. Bukan karena ini punya jabatan dan ini tidak punya jabatan. Bukan karena ini kaya ataupun ini miskin. Tapi mana yang benar dan mana yang salah. 1192 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yud'a bil qadil adil yaumal qiyamah fayalqa min shiddatil hisab ma yatamanna annahu lam yaqdi baina itsnaini fi umrih." Seorang hakim yang adil, benar-benar baik. Apa yang terjadi teman-teman? Kata Nabi SAW, seorang hakim yang adil akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Lalu dia menjumpai dahsyatnya hisab. Padahal dia adil. Tapi subhanallah, tetap Allah tanya, kenapa kau sebutkan ini, kenapa kau tanya ini, kenapa kau minta itu, kenapa begini dan begitu, ditanya terus. Maka seorang hakim yang adil akan dipanggil pada hari kiamat, lalu dia menjumpai dahsyatnya hisab. Yang dia angankan pada saat itu adalah bahwa kalau saja dia tidak pernah memutuskan perkara di antara dua orang yang bersengketa selama hidupnya atau semasa hidupnya. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Adalah lafadznya fi tamrah atau tentang sebuah kurma. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di jilid 11 halaman 439 dan Al-Baihaqi jilid 10 halaman 96. Hadis ini teman-teman sekalian menunjukkan kepada kita tentang beratnya hisab hakim pada hari kiamat, ya, di peradilan ini. Bagaimana dia walaupun adil
akan dihisap oleh Allah, ditanya, kenapa kau minta argumen itu, kenapa kau pilih ini, kenapa kau suruh dulu di situ. Semuanya ditanya oleh Allah SWT. Dan karena banyaknya pertanyaan Allah SWT ini, sampai membuat dia berharap dulu tidak pernah menghakimi walaupun cuma satu orang. Ini kembali lagi peringatan mirip dengan tadi ya, bahwasanya seseorang berusaha menjauhi jabatan semaksimal mungkin. Ya, kecuali dalam keadaan satu saja, memang jabatan itu harus didudukin. Kalau bukan dia, maka mungkin bisa rusak karena bukan ahlinya, dan bisa mengganggu urusan agama, juga urusan keadilan di tengah-tengah manusia. Dan di sini dikatakan ada tambahan riwayat, bahkan dia akan merasa berat pada saat ditanya tentang sebutir kurma yang pernah dia hakimkan atau dia menangkan kepada seseorang walaupun dia benar. Bagaimana kalau dia salah ya? Bagaimana kalau dia salah? Hadis selanjutnya 1193 dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahumun mar'ah. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 6 halaman 90. Tidak akan pernah beruntung atau tidak akan beruntung satu kaum yang mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin. Itu hadis ini bicara masalah kepemimpinan. Jadi memang perempuan itu dianjurkan oleh para ulama dan agama kita yang menekankan masalah itu untuk dipimpin, bukan dia yang memimpin. Kapan wanita memimpin, maka dia akan dominan dengan perasaannya. Ya. Jarang sekali di antara mereka bisa memimpin seperti laki-laki. Laki-laki yang Allah SWT siapkan akalnya, fisiknya, ya, untuk memimpin. Seorang pemimpin negara misalnya, pada saat dia laki-laki, kalau terjadi hal-hal genting kayak peperangan, dia bisa melawan musuh dengan cara dia apapun. Bahkan dia bisa melawan dengan celana pendeknya, dengan baju kaosnya. Tapi kalau perempuan, belum bedaknya, belum ini, belum itu. Musuh sudah duluan menguasai negaranya, baru dia selesai dandan. Atau mungkin permasalahan-permasalahan dia hadapi, ketakutan yang memuncak karena kaum wanita memiliki rasa takut lebih daripada laki-laki, khawatir, was-was, maka mungkin karena ketakutan ini dia tidak bisa menghakimi di tengah-tengah orang, gitu kan. Maka semua ini tentu peringatan dari Nabi SAW, dan tidak bisa jadikan patokan. Balqis yang disebutkan dalam surah An-Naml, kata sebagian ulama, karena diceritakan dalam Al-Quran dia memimpin negeri Sabak lalu dia tunduk dalam hukumnya Sulaiman alaihissalam, gitu kan. Maka ini bukan menjadi sebuah hujjah, tapi hujjah adalah perkataan Nabi SAW. Ini tentu terjadi waktu Kisra meninggal dunia, dan Kisra punya kerajaan besar sekali. Waktu dia meninggal rupanya dia tidak punya anak laki-laki, maka dijadikanlah anak perempuannya sebagai penggantinya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh wanita. Dan memang teman-teman sekalian, wanita itu sifatnya dipimpin. Dan ini ibu-ibu juga harus lakukan itu. Kapan ibu menjalankan itu di rumah, siap dipimpin oleh suami, mendengarkan instruksinya dan menjalankan saja instruksi, maka kehidupan akan stabil. Tapi kapan ibu berusaha keluar dari fitrah itu, kemudian mau coba mengatur ini, mengatur itu, maka akan bentrok dengan sifat kelaki-lakian suami. Maka ini akan menjadi setiap saat bisa jadi bom waktu yang meledak. Ya. Karena suami mungkin awal sabar, 2 kali sabar, 3 kali sabar, lama-lama kalau dia benar-benar laki-laki, dia pasti akan ya tersinggung dan dia akan meninggalkan rumah tangga itu. Saya bilang benar laki-laki karena memang ada laki-laki mungkin setengah laki-laki. Ya. Sampai mati istrinya semua yang atur. Sama sekali tidak ada kepemimpinan di tangannya. Kayaknya tidak mungkin. Ini artinya aneh. Sementara Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin para wanita. Pemimpin apa? Penentu keputusan. Lakukan ini, jalankan ini. Yang dipimpin menjalankan. Memang harus begitu. Dan ini harus difahami teman-teman ya. Kedudukan leaders atau pemimpin dalam Islam ini sangat peka sekali. Dan harus orang yang tepat yang dipilih,
serta keputusannya wajib dipatuhi. Kita ambil contoh misalnya sholat. Yang pimpin kita siapa? Imam. Nggak boleh dilanggar. Ada yang salah kita ingatkan. Tapi kalau imamnya ngotot, kita ikut. Misal imamnya kita ingatkan, subhanallah. Misal dia salah, rakaat ketiga, dia kira rakaat kedua misalnya. Harusnya berdiri tapi dia tahiyat. Tapi kita bilang subhanallah, dia tetap aja tahiyat. Kita makmum apa yang lakukan? Berdiri atau kita ikut duduk? Hah? Cuma 3 orang yang jawab. Duduk. Antum duduk juga. Padahal sudah ingatkan dia. Ikuti imam. Nanti kalau habis sholat atau pas mau selesai salam, antum merasa itu kesalahan, antum sujud sahwi. Gitu kan? Tapi antum ikuti imam. Sekarang sudah harusnya tahiyat rakaat keempat. Imam mengira masih rakaat ketiga. Dia berdiri. Allahu Akbar. Subhanallah. Nggak mau juga dia duduk tahiyat. Tetap aja dia anggap dirinya rakaat ketiga. Kita sudah duduk tahiyat semua. Ya kita berdiri ikuti dia. Gitu kan? Walaupun jumlah rakaat kita jadi 5 nantinya. Saking pentingnya untuk mematuhi pemimpin itu ya. Bukan dalam hal salah kita juga patuhi dia. Enggak, dia juga beristihad. Dia beristihad di sini. Dia juga fahamnya, oh enggak, saya yakin kok 3 rakaat misalnya. Maka supaya tidak ada perpecahan terjadi, diikutilah dia. Seorang suami di rumah begitu. Istri kalau mau keluar izin. Kalau ada orang mau masuk bertamu harus izin. Semuanya harus ada izin. Tidak boleh melanggar suami. Melanggar suami bahaya. Keluar rumah tanpa izin suami dilaknat sampai pulang. Kan gitu. Jadi ada unsur patuhan pada pemimpin. Itu juga dengan amir safar. Kalau orang lagi safar, disunnahkan memilih pemimpin. Kata Nabi SAW, janganlah kalian safar 3 orang. Kalau tidak salah ada riwayat 2 orang juga. Tapi 3 orang ada riwayatnya. Supaya jangan kalian safar 3 orang kecuali sudah menuju salah satu jadi amir safar. Amir safar itu wajib dipatuhi. Dia bilang berhenti-berhenti, dia bilang jalan-jalan ikuti dia. Itu sunnah Nabi SAW. Itu juga dengan panglima perang. Wajib dipatuhi. Nggak boleh langgar. Apa yang dia bilang serang-serang, dia bilang berhenti-berhenti. Kita boleh kasih masukan. Kalau dia tolak, hak dia. Sampai begitu pentingnya pemimpin. Tidak boleh sembarangan. Itu juga dengan pemimpin negara. Kita disuruh patuhi. Walaupun sampai punggung kita dipukul, harta kita diambil. Begitu sabda Nabi SAW. Patulah, dengarkanlah. Walaupun yang pimpin kalian seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Walaupun harta kalian diambil, punggung kalian dipukul. Selama kalian tidak dilarang, sholat. Ini beberapa riwayat tentunya yang saya gabungkan ya. Maka ini wajibnya seperti itu kepemimpinan. Makanya pemimpin harus orang yang betul-betul siap secara mental, jiwa, fisik untuk itu. Dan ini tidak ada pada wanita. Makanya tidak mungkin wahyu salah. Nabi SAW mengatakan ini betul-betul benar, gitu kan. Wanita keluar sedikit memang butuh hand body, butuh sunblock, memang karena kulitnya dia untuk di rumah, bukan untuk di luar. Kalau anak sama antum ini udah biasa, sholat berjamaah, kena matahari, hujan, cari nafkah antar jenazah, jihad, memang begitu. Jadi nggak usah pakai hand body, nggak usah pakai. Begitu, dia laki-laki sudah disiapkan untuk itu. Maka ini maknanya agung sekali, gitu kan? Karena banyak orang subhanallah karena kebodohannya tidak paham. Oh nggak mungkin, masa si perempuan nggak boleh mimpin. Jadi seakan-akan nolak ajaran Nabi SAW. Mana lebih tahu, kita tuh Nabi ini. Nabi SAW pemimpin kita, kita harus betul-betul patuh pada beliau. Kita ini semua hanya pengikut Nabi SAW. Apa yang Nabi bilang kita iyakan. Dan cirinya Abu Bakar yang dipuji. Ya, di dalam syariat kita, dalam agama kita, dan dia dianggap memiliki julukan Siddiq karena itu. Nabi bilang, walaupun dia tidak masuk di akal dia. Dia nggak mau tahu. Gitu ya. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada beda antara kami dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Abu Bakar sholat, kami sholat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar sedekah, kami sedekah. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dari sisi keyakinan. Sampai pernah ada seseorang pengembala kambing di luar Madinah. Dia lagi ngembala dombanya, terus ada serigala datang nangkap ambil satu dombanya. Begitu diambil dombanya,
Si pengembala ini mengejar, lalu digebukinlah si serigala itu, dilepaskan sama serigala itu. Karena dombanya lebih besar dari serigalanya, tapi domba nggak bisa melawan gitu. Maka akhirnya serigala itu berbicara pakai bahasa manusia, mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Dia bilang sama gembala itu, kenapa kau ambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Maka dia bilang, bagaimana bisa hewan bicara bahasa manusia? Maka serigala itu mengatakan, apa kau heran dengan ini? Sementara kau tidak heran di kota Madinah ada seseorang utusan Allah yang mengaku sebagai nabi, tapi orang masih mendustakannya. Tiba-tiba kaget orang Badui, dia belum masuk Islam. Lalu kemudian dia tinggalkan serigala itu, dibawa dombanya ke Madinah, dia tanya tentang Nabi SAW, lalu dia masuk Islam. Lalu dia ceritakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya masuk Islam ini gara-gara itu loh ceritanya, serigala bicara. Para sahabat di masjid diam. Kata Nabi SAW, ketahuilah, aku, Abu Bakar, sama Umar percaya itu. Mustahil bisa serigala bicara bahasa manusia. Tapi karena Nabi sudah membenarkan, benar semuanya. Yang sudah begitu. Itu kepimpinan kita. Jadi jangan kita, oh enggak nih, kayaknya masih ada celah. Biarlah pemimpin ini perempuan. Tidak bisa, saudara. Perempuan dipimpin. Perempuan disayangi, dicintai. Antum yang menyayangi dan mencintai. Itulah. Beri dia itu. Jangan dibalik kasusnya. Antum yang jadi seperti anak kecil untuk dilindungi sama perempuan. Nggak bisa lah. Baiklah, saya tidak mau terlalu dalam bahas masalah rumah tangga. Nanti panjang. Selanjutnya 1194. Dari Abu Maryam Al-Azzi radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin fahtajaba an hajatihim wa fakirihim ihtajaba Allahu duna hajatihi. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi. Abu Daud menyebutkan hadis ini di jilid 3 halaman 135 dan Tirmidzi jilid 3 halaman 619, diulangi juga di 620. Hadis ini teguran dan juga sekaligus bisa jadi keutamaan. Keutamaan bagi pemimpin yang adil dan memenuhi hajat masyarakatnya, dan teguran bagi orang yang mengkhianati masyarakatnya. Hadisnya adalah, barang siapa yang diangkat oleh Allah sebagai pengurus satu urusan dari permasalahan kaum muslimin, lalu dia menutup diri dari kebutuhan mereka dan orang fakir mereka, niscaya Allah akan menutup diri dari kebutuhannya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sebenarnya terjemahan lebih tepat itu siapa yang diberikan kepemimpinan ya, atau amanah memimpin urusan muslimin, kemudian dia menutupi hajat-hajat mereka, maka Allah pun memenuhi hajat-hajatnya. Jadi artinya pemimpin itu kalau dia baik, dia penuhi kebutuhan masyarakatnya, seperti Umar bin Khattab, lalu tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah keliling Madinah, memastikan sudah tidak lagi ada yang perlu sama beliau, baru beliau istirahat gitu kan. Maka Allah pun akan penuhi hajatnya. Dan siapa yang sibuk dengan alamnya sendiri, tidak pernah peduli dengan masyarakatnya, maka tentu saja dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya 1195 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi fil hukum. Rasulullah SAW mengutuk ya, atau melaknat penyuap dan penerima suap di dalam masalah hukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 tentunya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi jilid 3 halaman 622, kemudian juga diriwayatkan oleh Ahmad jilid 2 halaman 387, Ibnu Hibban jilid 11 halaman 467. Ya, tapi di sini Imam 4-nya tidak disebutkan riwayat-riwayatnya di halaman berapa ya. Dan ini dinyatakan hasan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini juga mempunyai syahid atau penguat dari sumber hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali An-Nasai. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya haramnya hukum sogok menyogok. Apa itu sogok menyogok? Memberikan bayaran untuk mendapatkan yang bukan hak.
Ya, yang bukan haknya. Jadi apapun yang bukan hak kita dibayar supaya dapat tanah itu, dibayar supaya dapat jabatan itu. Maka itu namanya sogok menyogok. Tetapi kalau itu hak kita dan kita tidak punya pilihan kecuali harus bayar, tidak masuk dalam sogok menyogok. Saya pernah kasih contoh itu ya. Pada saat misalnya kita masukkan barang dari luar negeri, kemudian kita sudah ikuti prosedur yang ada, ternyata ditahan di bea cukai, ini contoh saja. Kemudian kita diminta surat-surat kita datangkan semuanya sudah lengkap, ternyata belum dikeluarkan juga. Ujung-ujungnya minta uang. Kemudian kita bayar, karena kalau tidak bayar barang kita tidak bisa keluar. Maka ini bukan sogokan. Karena kita tidak bisa sekarang. Mau tidak mau harus bayar. Antum mau urus surat-surat resmi yang kita butuhkan. SIM, KTP, paspor, ijazah, apa saja. Itu kan hak kita sebagai warga. Kita urus misalnya. Terus dipersulit. Ini kalau dipersulit. Kalau tidak jalani saja prosedur. Sengaja nggak mau diurus, sengaja gini tertunda-tunda sekian lama kita antri sekian, nunggu berhari-hari tidak dibuatkan. Ujung-ujungnya ada yang bilang bayar saja, nanti kamu akan dimudahkan gini-gini. Kita bayar. Kalau kita tidak bayar sekarang, kita nggak akan dapat semua ini. Dan kita butuh itu, kalau tidak kita dihukum dengan pemerintah. Maka ini tidak masuk dalam sogokan. Bukan kita memudahkan masalah ini ya. Jadi bukan dari awal antum sudah bayar supaya hanya antum dimudahkan. Enggak. Ya, antum coba dulu. Kalau memang dasarnya ternyata tidak bisa, kecuali harus dengan cara seperti itu. Kalau tidak antum tidak akan punya dan antum kena mudarat lebih besar, maka lakukan. Tapi selain daripada ini, kalau bukan hak kita, maka kena dalam ancaman ini. Dan makna laknat, Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suapan, adalah diangkat berkah hidupnya. Jadi orang yang memberi apa yang dia dapat nanti dari suapan itu tidak akan berkah, rumah kah, tanah kah, mobil kah, apa saja disitaan itu atau diambil sama dia. Dan orang yang menerima sogokan juga tidak akan berkah. Maknanya akan cepat habis harta tersebut dan akan menjadi masalah baru buat dia, baik itu penyakit atau yang lainnya. Dan subhanallah memang yang paling merusak tatanan masyarakat adalah sogok menyogok ini. Ini ciri mereka ya. Ciri orang-orang Yahudi dulu yang sebagian Bani Israel yang Allah binasakan karena mereka suka sogok menyogok. Kita kalau masuk ke satu instansi tidak ada unsur sogok menyogok, semuanya profesional. Kita misalnya belanja di supermarket. Kita beli sabun, beli ini, harganya sudah ada. Tinggal kasih uang di kasir, kita bayar cash. Tenang kita belanja. Kita masuk ke satu instansi misalnya perbankan, kita bawa buku, kita mau ini itu, semua selesai. Mereka coba tahu ada gajinya. Maka kita juga tenang gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke satu tempat, nggak bisa berjalan apa-apa. Kecuali harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Jadi masalah. Kayak ini bahaya sekali. Sogok menyogok gitu kan. Ini masuk dalamnya juga kalau orang sengaja mengambil yang bukan haknya ya. Tadi kan dia bayar yang bukan haknya. Mengambil juga ini masuk dalam manipulasi dan bisa masuk dalam ancaman sogokan. Jadi misalnya ada sumbangan sosial 100 juta ke satu yayasan. Karena dia bertugas untuk mengalokasikan itu, maka dia pun akhirnya sengaja memotong uang itu, cuma dikasih 70 juta misalnya. 30 juta diambil sama dia. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Saya pernah temani seorang teman saya, subhanallah punya masalah. Kemudian dia minta tolong, bagaimana ini tolong bantu saya. Saya coba bantulah. Sampai kami sama-sama pergi ke tempat pengadilan. Terus tiba di sana, rupanya orang yang bermasalah ini disita dari dia barang, ada termasuk uang 30 juta, terus ada baju, ada apa gitu ya. Yang semestinya ini bisa dijadikan sebagai bahan bayaran kepada orang yang saya kenalin. Tapi ditahan oleh seseorang di pengadilan tersebut, ditelepon untuk diminta, tidak pernah diangkat, sampai dia hilang, selesai dia. Subhanallah, ini uang haram, bagaimana bisa diambil? Haknya orang. Anda sudah digaji, selesai. Gak boleh. Teman-teman juga yang bekerja di kantor, jangan persulit urusannya orang. Kantor apapun. Mau jasa, mau bisnis, mau segala macam. Jangan sampai kita sudah terima gaji, akad kita sebagai pegawai, lalu kita persulit konsumen kecuali dia harus bayar. Saya begitu pernah di travel kami, itu pernah begitu. Ada teman-teman yang membantu kami di kantor mengatakan, Ustaz ada orang telepon.
Salah satu pejabat ada atau orang yang terkenal ini mau masuk umroh sama kita. Tapi rupanya ditelepon sama sekretarisnya. Dan sekretaris itu membahasakan dengan jelas. Ini kalau bos saya ikut, nanti saya dikasih apa nih? Padahal sebenarnya dia sudah digaji sama bosnya, digaji di kantor. Tapi bosnya juga tidak tahu masalah itu. Saya bilang nggak usah didaftarkan. Tidak apa-apa. Kecuali kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan kepada atasannya ini ada seperti ini. Benar nggak? Kalau benar mungkin nanti kita lihat. Ya. Misalnya memang atasnya mengatakan memang saya minta diskon. Mungkin diskonnya saya mau kasih saja kepada pegawai saya. Kita memang di perusahaan ada diskon $100, $50 misalnya. Udah kita kasih, itu lain. Tapi kalau dari dia sendiri ini menipu. Dia sudah punya akad, tidak boleh dia double dapat pendapatan dari gajinya tanpa seizin tempat dia bekerja dan seterusnya. Ini hukum-hukum sendiri. Ini tentu panjang lebar contoh-contoh berhubungan dengan masalah itu. Hadis terakhir dalam bab kita adalah 1196 dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW annal khasmaini yak'udani baina yadayil hakim. Bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan keputusan bahwa dua orang yang bertikai harus duduk bersama di hadapan hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud jilid 3 halaman 302 dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim jilid 4 halaman 94. Ya, tentu Syekh Albani melemahkan hadis ini, tapi Ibnu Hajar mengangkatnya dan umumnya ulama fikih banyak memakai hadis ini. Artinya untuk keadilan maka sebaiknya dua orang yang sedang berselisih ini hadir. Maka sangat baik itu misalnya pengadilan agama kalau ada mau cerai suami istri, dua-duanya diundang gitu kan. Orang yang bertikai dua-duanya didatangkan lalu didudukkan. Jangan dengar sepihak. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, hadis yang melarang kita untuk mendengar sepihak. Allahu a'lam. Baik bagi saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Dan saya mengingatkan kembali insyaAllah hari Sabtu ada tablik akbar kita, serial sahabat Abu Dujana radhiyallahu anhu. Seperti biasa habis zuhur sampai menjelang asar seperti waktu kita sekarang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.